Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Iputu Agus Wisnuwardana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Pemecutan. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif terkait penerapan segitiga restitusi. Nah, sebelum saya masuk ke penerapan segitiga restitusi, saya ingin menjelaskan dulu terkait segitiga restitusi tersebut. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru pada siswa dengan menerapkan 3 langkah restitusi guna menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya sehingga siswa memiliki karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang mana di sini dimulai dari proses menstabilkan identitas, dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Proses pertama yaitu proses menstabilkan identitas, di mana proses ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Hal ini bertujuan untuk menggeser identitas gagal siswa menjadi identitas sukses. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Proses ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari dalam dirinya sendiri, sehingga pemikiran guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif untuk mengenali kebutuhan siswa itu sendiri. Menanyakan keyakinan. Tahap terakhir yaitu proses ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada siswa untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sebelum mengaitkannya kepada nilai-nilai yang sudah diyakini oleh dirinya sendiri maupun nilai-nilai keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Diharapkan siswa mampu sadar terhadap nilai keyakinan yang dilanggar dan memunculkan solusi paling efektif yang bisa dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dirinya sendiri. Di sini saya ingin memberikan solusi dari kasus pertama, yang mana kasus-kasus ini saya dapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di sekolah saya. Yang pertama, kasus pertama ini adalah siswa melempar kertas bekas keluar pagar sekolah dan mengenai warung yang ada di luar sekolah. Guru mendapatkan laporan dari penjaga sekolah bahwasanya Krisya datang ke sekolah bermaksud menaruh hiasan kelas yang dibelinya. Namun Krisya bermain melempar barang keluar pagar sekolah dan mengenai salah satu warung di luar sekolah. Simak video terkait bagaimana segitiga restitusi saya terapkan pada kasus yang pertama ini. Krisya, tahu alasannya kenapa Bapak panggil ke sini? Krisya ada melakukan kesalahan nggak? Ada, yang keras. Ada. Sadar akan kesalahannya. Sadar. Kapan melakukan kesalahan? Dan kemarinnya lagi. Kemarin sorenya dan kemarinnya lagi siangnya. Berarti 2 kali melakukan kesalahan. Apa tujuannya Krisya ngomong dan melakukan kesalahan itu? Awalnya kenapa alasannya melakukan kayak gitu? Awalnya kan saya cuci tangan, Pak. Di tangan dedek bermain bola tuh. Saya kan membuang tuh, Pak, di tong sampah di samping tembok tuh. Saya lempar lewat ke seberangan jalan. Mengenai apa itu? Mengenai tidak ada mengenai apa, cuma aqua yang ada di situ, tapi tidak pecah. Mengenai orang nggak? Tidak. Yakin? Oke. Berapa kali ngelempar? Cuma 1 kali, dan yang kemarin itu 1 kali juga. Benar? Benar. Bapak tanya nanti ke wakarnya. Ya. Benar kayak gitu? Benar. Wakarnya yang lihat? Iya. Ditegur nggak sama wakarnya? Tidak. Jadi kesalahan Krisya adalah Melempar kertas ke warung. lempar kertas ke warung. Warung seberang sekolah. Ya. Alasannya karena ingin buang Sampah. begitu cara buang sampahnya? Tidak. Harus dilempar. Tidak. Terus setelah dilempar nggak masuk ke tong sampah, Krisya biarin. Ya. Menurut Krisya itu kesalahan Krisya apa? Itu kesalahan teman atau Krisya nggak merasa itu salah? Kesalahan Krisya.
Krisya. Jadi Bapak ngomong di sini. Ya. Bapak bukan berarti membenarkan apa yang Krisya bilang, tapi juga tidak mau Krisya itu merasa bersalah. Jadi di sini Bapak bicara, ya. Bapak ingin tahu jalan cerita sebenarnya. Menurut Krisya itu salah. Bapak mau tanya, apakah semua orang pernah melakukan kesalahan? Tidak. Jadi gini, kesalahan setiap orang mungkin tidak sama, ya. Kayana pernah melakukan kesalahan, Angga pernah melakukan kesalahan, Murah pernah melakukan kesalahan, Krisya sering. Sama nggak kesalahannya? Tidak. Jadi apa? Jadi setiap orang pernah bikin salah. Semua orang pernah bikin salah. Guru-gurunya pun pernah bikin salah. Ya, cuma sekarang, ya, paham nggak Krisya itu salah? Kalau Krisya paham, ya, Krisya paham itu Krisya itu salah. Ya, Bapak ingin Krisya itu jadi orang yang lebih baik ke depannya. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Setiap orang pernah salah, Krisya. Bapak pun pernah salah. Krisya salah. Orang tua kalian pun pernah salah. Cuma gimana? Bagaimana caranya Krisya tidak mengulanginya? Ngerti? Krisya, kesalahan Krisya ini, yang Krisya langgar ini nilai apa? Nilai kedisiplinan dan keamanan. Nilai kedisiplinan dan keamanan. Terus nilai kedisiplinan keamanan ini yang Krisya yakini. Krisya yakin melanggar itu. Terus kalau Krisya yakin melanggar itu, solusi yang baik menurut Krisya itu apa? Yang pertama apa? Mengambil sampah yang saya lempar ke warung. Ya, jadi diambil semua sampah-sampah yang sudah dilempar ke warung itu, dipungut untuk Buang ke tempat sampah. dibuang ke tempat sampah. Kedua, Dan minta maaf minta maaf kepada siapa? ke warung. Karena sama pedagang warungnya. Ya, Tuh, minta maaf atas kesalahannya. ya. Sudah mengotori dan tidak membuat keamanannya terganggu. Terus yang ketiga, biar tidak terjadi lagi, Saya berjanji tidak mengulangi lagi. Saya kalau mengulangi lagi, saya siap dipanggil orang tua. jadi Krisya sadar ya mengatakan itu ya, bahwa Krisya ingin berbuat baik lagi, tidak mengulanginya, dengan cara berjanji untuk tidak mengulanginya. Jika mengulanginya, orang tuanya akan dipanggil. Kedua, membersihkan semua kertas yang ada di warung yang dilempar itu dan dibuang ke tong sampah. Yang ketiga adalah minta maaf ke warung tersebut. Minta maafnya disaksikan oleh Tita. Kapan mau minta maaf? Ntar kalau enggak besok paginya. Bapak minta paling lambat besok sudah minta maaf. Kita sebagai saksinya. Ya, oke. Tolong Krisya, jangan diulangi lagi. Ya, Krisya silakan berteman dengan siapapun. Tapi ketika ada temennya yang berbuat salah, kayak tadi kan dedek yang duluan kayak gitu. Nah, jangan diikuti. Udah tahu itu salah, jangan diikuti. Apalagi diikuti dengan cara yang lebih jelek lagi. Ngerti? Terus kalau ada temannya yang salah, Bapak pernah bilang kemarin di depan kelas, kalau temannya salah diapain? Diingatkan dulu dia salah. Dedek, nggak boleh kayak gitu, kamu salah. Udah, setelah diingatkan baru ditegur. Dedek, kalau masih kamu kayak gitu, ya, saya laporkan ya ke Pak Wisnu. Terus yang ketiga, kalau sudah ditegur masih kayak gitu,
dilaporkan, baru bapak yang bertindak. Ini kenapa bapak bertindak sekarang? Karena apa? Pak Dewakernya sudah melapor, teman-temannya sudah melapor, jadi bapak akan bertindak. Tolong jangan diulangi lagi. Ya, bapak ingin Krisya itu jadi anak yang paling disiplin, paling tertib. Krisya loh, di kelas jadi apa? Wakil apa? Wakil kelas. Wakil ketua kelas. Masa kayak gini contoh? Contohkan yang baik. Krisya lo wakil ketua kelas. Orang yang dijadikan wakil oleh teman-temannya, mewakili teman-temannya di kelas. Masa Krisya yang mewakili teman-temannya, Krisya memberikan contoh yang tidak baik? Kan aneh. Kalau orang yang mewakili temannya harusnya menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk apa? Untuk mencirikan bagaimana orang yang diwakili. Kalau Krisya baik, berarti orang lain bakalan lihat, oh ini wakil ketua kelasnya aja baik, teman-temannya pasti baik. Karena contohnya baik. Tapi kalau wakil ketua kelasnya yang nakal, yang mungkin masalah, gimana orang-orang lihat? Oh, wakil ketua kelasnya aja yang kayak gini, jangan-jangan yang lain lebih nakal lagi. Karena nggak mungkin guru-gurunya memilih wakil ketua kelas yang nakal. Pasti yang paling tidak nakal, yang paling polos. Sedangkan yang paling polos aja udah kayak gini nakal. Gimana teman-teman? Kan gitu orang-orang begitu. Nah, jadi Krisya Pak harapkan, dah tolong jaga sikapnya, jaga kedisiplinannya. Ya, jangan ulangi lagi. Jadilah pribadi yang lebih baik. Jadilah contoh untuk teman-temannya sebagai wakil. Jadilah contoh buat adik-adiknya kelas 1 sampai kelas 4 sebagai kakak kelas. Biar nggak diulangi. Ngerti? Bapak nggak mau lagi dengar ada masalah tentang Krisya. Ya, satu kali pun. Pokoknya Bapak ingin Krisya jadi orang yang paling disiplin, paling tertib, bisa memberikan contoh pada teman-teman. Paham? Oke, gitu dulu yang Pak bilang. Ya, terima kasih karena Krisya sudah berkomitmen untuk berubah. Bapak nantikan perubahannya yang sebenarnya. Ya, Bapak tanyakan ke kita segera besok. Apakah benar sudah minta maaf dan lain sebagainya. Ya, paham? Itu aja yang ingin Bapak bilang. Silakan sekarang kita, Krisya kembali ke kelas. Ya. Berikutnya adalah kasus kedua, yang mana ini juga adalah kasus yang nyata yang ada di sekolah yang saya temui. Yang ini adalah terkait siswa yang tidak membawa atribut seragam lengkap sesuai arahan. Jadi guru memberikan informasi sehari sebelumnya untuk menggunakan seragam olahraga dan tetap membawa pakaian ganti berupa pakaian adat untuk digunakan setelah jadwal PJOK. Namun ada siswa yang tidak membawa atribut pakaian adat lengkap berupa lestar atau udeng. Nah, di sini saya menerapkan praktik segitiga restitusi. Silakan simak selengkapnya bagaimana saya menerapkan praktik segitiga restitusi dalam kasus kedua ini. Kaina kelas berapa? 5B. Siapa wali kelasnya? Pak Wisnu. Terus kalau 5B-nya bikin masalah, siapa yang jadinya kena masalah? Pak Wisnu. Jadi tolong jangan masalah lagi ya. Iya. Nah, Pak tanya sekarang. Kaina tahu nggak kenapa Kaina Bapak suruh ke sini? Tahu. Kira-kira karena apa Kaina dipanggil ke sini? Tidak membawa udang. Kenapa bisa Kaina tidak membawa udang? Kenapa? Yang keras. Karena saya lihat di pengumumannya Pak Wisnu tidak bilangnya pakai bawa kamen aja, tidak udang. Udang itu. Berarti kalau disuruh pakai kamen, terus pakaiannya pakaian madya atau pakaian adat, itu artinya nggak pakai udang. Setiap pakai kamen itu berarti nggak pakai udang. Kalau ke sekolah.
Ada gurunya yang mencontohkan kayak gitu? Hah? Tidak. Ke sini dia ke sekolah bawa kaman tapi nggak pakai udang ada? Paling udangnya ditaruh di tas ya kan? Habis itu dipakai kan? Kan nggak mungkin nggak pakai udang terus-terusan di sekolahnya kan? Ya. Terus kenapa kayaknya tidak bawa udang? Kalau udah tahu pakai kaman? Apa alasannya? Karena saya lupa. Lupa. Gini ya kayaknya ya. Bapak tidak marah. Bapak tidak akan bentak-bentak. Bapak cuma ingin tahu. Ya, kenapa kayaknya melanggar? Orang sudah berpakaian adat, pakai kamen, itu laki-laki pasti pakai udang. Ya kan? Ya. Agama Hindu nggak? Ya. Pakai udang nggak misalnya kalau ke kamen ke pura? Ya. Kalau ke sekolah tiap hari Kamis pakai udang nggak? Oke. Kalau sudah pakai kamen, pakai Udah. udang. Terus alasannya sekarang lupa. Bapak pikir dulu. Orang lupa itu wajar apa enggak? Semua orang itu pernah lupa. Pernah nggak lupa? Semua orang pernah lupa. Bapaknya Kayana pernah lupa, ibunya pernah, tetangganya pernah, teman-teman di kelasnya pernah, guru-guru pun pernah lupa, bapak pun juga pernah lupa. Nah, bapak juga pernah lupa, semua orang pernah lupa. Cuma ya Kayana, ya kalau Kayana sudah merasa melakukan kesalahan diperbaiki, Kayana sudah merasa salah nggak? Hah? Sudah. Teman-temannya yang lain pakai udang apa enggak? Yang cowok-cowok. Oke. Oke. Terus kayaknya enggak. Enggak. Berarti apa? Berarti yang benar yang mana? Yang pakai apa yang enggak? Oke. Ya udah. Berarti kayaknya di sini benar atau salah? Salah. Kalau kayaknya sudah merasa salah, salah pun juga adalah hal yang wajar. Setiap orang pernah salah. Bapak pernah salah, orang tua kayaknya pernah salah, teman-temannya pernah salah, semua pernah salah. Lupa juga gitu, semua orang pernah lupa. Cuma yang paling penting adalah gimana caranya Kayana berubah biar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ngerti? Jadi Bapak ingin Kayana itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang awalnya lupa jadi selalu benar. Yang awalnya salah sekarang jadi benar. Yang awalnya tidak tahu bahwa setiap pakaian itu harus pakai udang sekarang jadi makin tahu. Ngerti? Ngerti. Itu yang Bapak inginkan. Berikan contoh ke teman-temannya, terutama siapa? Adik kelasnya. Kayaknya sekarang kelas berapa? 5. Kelas 5. Punya adik kelas nggak? Punya. Kelas 1 sampai kelas 2. kelas 4. Kan kelas 4 juga adik kelasnya. Terus kalau seandainya Kayana nggak pakai udang, yang lain misalkan ikutin, kan jadi contoh yang tidak baik. Contoh yang baik apa tidak baik? Tidak baik. Kalau ditiru bagus nggak apa tidak? Tidak. Kalau gitu, ya gimana caranya sekarang solusinya menurut Kayana? Biar Kayana tidak mengulanginya lagi. Kalau Kayana misalkan melakukan yang sama, apa konsekuensinya misalkan? Apa yang akan Kayana lakukan biar tidak terulang lagi? Apa? Sebutkan. Terutama pertama, nilai yang Kayana langgar di sini nilai apa? Disiplin. Disiplin terhadap Seragam. Seragamnya yang tidak Lengkap. lengkap. Terus biar tidak terulang lagi, gimana caranya? Menurut Kayana solusinya? Apa solusinya yang pertama? Selalu menyiapkan barang yang perlu dibawa sehari sebelumnya. Apalagi yang kedua? Apa? Tidak lupa membawa barang. Tidak lupa membawa barang. Yang ketiga, kalau seandainya lupa, nggak bawa udang lagi, apa? Saya siap untuk membawa
udang dari sekolah ke rumah. Siap mengambilnya maksudnya. Ya, Siap mengambil udang. Lalu kakak bawa lagi. ya, Benar? benar, Serius? serius, Bisa melakukan kayak gitu? bisa. Jadi Bapak pegang kata-katanya Kayana. Ya, Kayana sudah bilang menyiapkan barang-barang sehari sebelumnya. Tidak lupa membawa barang yang diperlukan, apalagi seragam sekolah ataupun udang. Terus yang ketiga adalah siap Siap mengambil mengambil udang udang dari sekolah ke rumah jika tidak membawa udang. Ya, nah, itu yang Bapak inginkan. Tolong Kayana lakukan apa yang Kayana bilang itu. Ya, seperti ngerti. berikan contoh yang baik ke adik-adik kelasnya. Jangan diulangi. Ya, Ya, karena Bapak berharap Kayana itu jadi orang yang paling disiplin. Kasih contoh ke teman-teman. Ya, Kayana udah kelas 5 loh. Adik-adik kelasnya banyak loh di bawah. Berikan contoh yang baik. Ya, Bapak ingin kelas 5B jadi kelas yang paling tertib dan disiplin. Kan sering Bapak bilang gitu. Ya, kan? ya, Kalau ada temannya salah, diapain? dinasihati, Dinasehati atau ngakak. diingatkan. Jadi gak usah Kayana hanya mementingkan diri sendiri. Kalau seandainya lihat temannya nggak bawa udang juga harus diingatkan. Kalau seandainya sudah diingatkan dia masih tidak mengikuti, diapain? Dilaporkan. Dilaporkan, ditegur dan dilaporkan. Ya, Ya, paham? nah, Bisa mengikuti itu. bisa. Pokoknya kelas 5B harus jadi kelas yang paling disiplin. Ya, dengar ya. Ya, Jangan diulangi lagi ya. ya, Dah, itu aja yang Bapak inginkan. Ya, Bapak ingin Kayana jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau Kayana sudah jadi orang yang baik, siapa yang untung? Kan Kayana sendiri. Bapak ibunya senang melihatnya, Kayana disiplin, baik. Dia ingat apa yang barang yang dibawa, tertib dia. Kan gitu. Enak jadi. Terus guru-gurunya juga ngelihat, murid-muridnya semua seragam, bagus bajunya, lengkap, ada yang kurang. Terus adik-adik kelasnya juga lihat, wah ini contoh kakaknya disiplin, bajunya lengkap, bener, rapi. Bapak juga ngelihat selaku wali kelas, wah ini baru murid disiplin, kelas Bapak jadi kelas yang disiplin, jadi Bapak juga senang. Ya, jangan diulangi lagi ya. Sekarang silakan kembali ke kelas, lanjutkan pembelajarannya ya. Paham? Silakan di kelas. dadakan dan takut. Ternyata Pak Wisnu itu tidak kasar dan halus dan mau berbicaranya dengan saya, dan saya tidak mengulangi lagi. Saya siap berubah. Awalnya saya ketakutan dan deg-degan, tapi ternyata Pak Wisnu itu baik dan tidak kasar omongannya dan tidak secara main tangan. Maaf Pak Wisnu, saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi, dan saya berjanji akan selalu disiplin. Sekian demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.